Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan ngabulin requestan salah satu subscriber yang minta saya mendongengkan alur cerita film bertema zombie-zombian. Yap, film itu adalah Resident Evil. Dan karena film live actionnya ini memiliki banyak seri, jadi admin akan memulainya dari film pertama yang dirilis pada tahun 2002. Di mana film ini menceritakan tentang seorang petugas keamanan bernama Alice Kusuka yang terjebak di dalam sebuah fasilitas rahasia yang dipenuhi oleh para zombie. Dan bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Pada awal abad ke-21, sebuah perusahaan yang diberi nama Umbrella Corporation berperan besar bagi kehidupan di Amerika Serikat. Bagaimana ora, 9 dari 10 produknya adalah teknologi komputer dan perawatan kesehatan yang hampir semua rumah di Amerika Serikat memiliki produknya. Namun tanpa diketahui, 1 dari 10-nya itu Umbrella terlibat dalam bisnis rahasia yang bahkan karyawannya saja tidak tahu. Di mana ternyata Umbrella ini mengembangkan teknologi militer serta eksperimen senjata biologis yang berupa virus mematikan. Selain itu, Umbrella juga memiliki banyak markas, salah satunya di bawah tanah kota bernama Recon. Di sanalah Umbrella membangun fasilitas yang dikhususkan untuk penelitian genetika, dan fasilitas ini disebut sebagai Hive. Dan dari sinilah cerita Resident Evil pertama dimulai. Pada suatu hari, seorang orang misterius dengan pakaian serba tertutup masuk ke dalam Hive dan mencoba mencuri T-virus eksperimen yang sudah direkayasa secara genetika. Setelah mencuri T-virus, orang itu entah mengapa sengaja memecahkan sebuah tabung yang isinya berwarna biru. Di mana cairan biru tersebut langsung mencemari seluruh fasilitas Hive melalui ventilasi udara. Nah, perlu kalian ketahui bahwa fasilitas Hive ini ternyata dijalankan oleh kecerdasan buatan atau IA yang disebut sebagai Red Queen. Dan saat sistem mendeteksi adanya kontaminasi, Red Queen ini langsung mengaktifkan protokol darurat. Sehingga para karyawan di sana awalnya berpikir kalau ini hanyalah simulasi kebakaran. Tetapi, suwi-suwi, semua pintu terkunci cukup lama, sehingga para karyawan tidak bisa keluar, termasuk orang-orang yang ada di dalam lift. Gak cuma itu, para ilmuwan yang berada di dalam lab juga mulai panik, karena air pemadam terus muncrat-muncrat, sehingga ruangan itu mulai dipenuhi oleh air dan akan menenggelamkan mereka. Sementara itu, orang-orang yang ada di dalam lift tiba-tiba dibuat terkejut saat tali eskalator tiba-tiba melosrot dengan sendirinya. Hal ini pun membuat lift mengalami terjun bebas ke bawah, tetapi untungnya saat lift hendak mencapai lantai 3, rem otomatis bekerja sehingga lift itu langsung berhenti di lantai 3. Gak lama kemudian Red Queen tiba-tiba melepaskan gas mematikan untuk siapapun yang dianggapnya sebagai terinfeksi. Hal ini pun membuat semua orang yang ada di koridor tidak bisa sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, orang-orang yang berada di lift kemudian mencoba membuka sedikit pintunya. Dan dari situlah mereka mendapati kalau semua karyawan yang ada di hadapannya sedang bubuk siang. Salah satu wanita lalu mencoba untuk keluar dari lift untuk meminta bantuan. Namun sayangnya, ia malah tersangkut sehingga hanya bagian kepalanya saja yang melusrut. Red Queen yang melihat kejadian itu dari CCTV pun dengan sengaja mengaktifkan lift kembali sehingga langsung membunuh wanita tersebut. Scene lalu berpindah ke sebuah rumah besar, di mana seorang perempuan bernama Alice terbangun dari pingsannya di kamar mandi. Tapi ia tidak ingat apapun yang sudah terjadi. Alice lalu keliling di rumah itu dan menemukan laci yang penuh dengan senjata serta foto dirinya yang sudah menikah dengan seorang pria yang sama sekali tidak ia kenal.
Saat Alice hendak pergi dari rumah tersebut, tiba-tiba angin kencang menimpa dirinya, disusul dengan seorang pria bernama Matt yang mencoba menarik Alice kembali ke dalam rumah. Dan di saat itulah, pasukan militer elit menerobos masuk melalui jendela dan menangkap Matt. Matt pun mengaku kalau dirinya seorang agen polisi, tetapi mereka tidak peduli dan malah akan membunuh Matt. Sementara itu, pemimpin pasukan yang bernama James tiba-tiba memanggil Alice sebagai prajurit dan meminta laporannya. Tapi tentu saja Alice bengong karena ia masih insomnia. Tim itu kemudian masuk ke sebuah lorong rahasia yang membawa mereka ke sebuah kereta bawah tanah. Ternyata kereta itu merupakan satu-satunya akses untuk mereka sampai ke Hive. Ketika mereka masuk ke dalam kereta, salah satu anggota tim bernama Ren mencoba membuka pintu toilet. Namun sayangnya pintu itu terkunci. Alhasil anggota lain yang bernama Chad Kaplan pun mendobrak pintu tersebut dan menemukan seorang pria bernama Space yang tidak sadarkan diri. Rupa-rupanya Space ini merupakan pria yang difoto pernikahan Alice. Alice pun langsung mengecek cincin nikahnya dan menemukan tulisan milik Umbrella Corporation. Setelah Space dibangunkan dengan minyak kayu putih, ternyata Space sama seperti Alice, yaitu tidak ingat kejadian apapun yang terjadi sebelumnya. I don't know. Memory loss. James dan timnya kemudian mulai menjalankan keretanya menuju ke Hive. Sesampainya di Hive, Alice lalu meminta James untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. James pun mengungkapkan kalau mereka semua ini anggota pasukan khusus terlatih yang bekerja untuk Umbrella Corporation, dan rumah besar sebelumnya adalah pintu masuk rahasia menuju Hive, di mana Space dan Alice ini merupakan petugas keamanan untuk melindungi pintu masuk tersebut. Sedang pernikahan mereka berdua adalah palsu, dan itu hanya untuk kedok mereka supaya bisa menjaga kerahasiaan tempat Hive. Sampai akhirnya, sistem keamanan rumah melepaskan gas saraf yang akhirnya membuat Alice dan Space lupa ingatan. Tak lama kemudian, Ren lalu menggunakan alat khusus untuk membuka pintu darurat dan masuk ke dalam Hive. Sedang Red Queen sedang mengawasi mereka melalui CCTV. Mereka lalu menaiki tangga dan mendapati beberapa tangki laboratorium pecah. Jadi mereka pun harus mencari rute lain menuju ke sistem utama. James kemudian menjelaskan kalau 5 jam yang lalu, Red Queen telah membunuh semua karyawan tanpa alasan yang jelas. Alhasil, Umbrella Corps pun mengirim tim ini untuk mematikan Red Queen. Mereka kemudian pergi lewat rute lain, di mana saat melintasi lab yang dipenuhi air, mereka menemukan mayat wanita yang mati tenggelam. Namun saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mayat itu terbangun dengan wajah yang menyeramkan. Mereka lalu sampai di ruangan yang disebut sebagai ruang makan, tapi di sana mereka malah mendapati adanya peti-peti mesin misterius yang dilapisi baja. Hal ini pun membuat Matt berpikir kalau perusahaan ini menyimpan sebuah rahasia yang sengaja disembunyikan. Karena penasaran, Alice pun melihat ke salah satu peti mesin dan terkejut saat melihat di dalamnya ada sosok organ yang masih hidup. James lalu memerintahkan Ren dan anggota lainnya yang bernama JD untuk tetap tinggal dan menjaga Matt agar tidak kabur. Sementara James serta yang lainnya lanjut ke ruangan lain di mana mereka akhirnya sampai di luar ruangan Red Queen. Chad kemudian mencoba meretas sistem pertahanan ruangan Red Queen. Setelah ia berhasil membuka koridor ruangan, James bersama 3 agen lainnya membawa bahan peledak dengan niatan untuk menonaktifkan Red Queen. Tapi setelah mereka masuki koridor, pintu tiba-tiba terkunci lagi. Dan di saat itulah Red Queen melepaskan sistem pertahanan laser yang jika mengenai sesuatu bahkan benda padat sekalipun, benda itu bisa langsung terpotong. Dan itulah yang terjadi pada agen-agen yang ada di koridor, di mana satu persatu dari mereka tubuhnya terpotong karena laser tersebut.
Melihat semua anak buahnya sudah menjadi tahu campur, James pun mencoba menghindari dari laser sebisa mungkin. Sedangkan Chad terus mencoba untuk membuka pintunya. Namun sayangnya, laser itu malah menggandakan dirinya sehingga James tidak bisa mengelak dan berakhir mati mengenaskan. Meskipun terlambat, tetapi untungnya Chad akhirnya berhasil membuka pintunya kembali dan bersikeras menyelesaikan misi mereka. Alhasil, mau tak mau, Kusuka Alice pun membantu Chad membawa bahan peledak ke dalam ruangan, di mana di situ Red Queen muncul dalam bentuk hologram putri dari kepala programmer untuk mencoba merayu dan menghentikan mereka. Namun rayuan itu tidak mempan kepada Chad, di mana Chad langsung menghentikan bahan peledak sehingga mematikan Red Queen serta sumber daya utamanya. Dan karena sumber daya utamanya telah mati, semua pintu di Hive pun terbuka dan sistem cadangan mulai menyalakan lampu darurat. Sementara itu, Matt, Ren, serta JD mendengar beberapa suara aneh di sekitar. Dan saat Ren pergi untuk mencari tahu, ia dikejutkan dengan salah satu karyawan yang masih hidup. Namun, karyawan itu malah langsung menyerang Ren dan menggigit tangannya. Alhasil, JD pun menembak pria tersebut, tetapi tak berdampak apapun sampai akhirnya Ren menembak kepala si pria itu dan membuatnya terjatuh. Di tengah kejadian itu, Matt mengambil kesempatan untuk meraih kunci borgol yang terjatuh sambil berpura-pura memeriksa darah pria tadi yang membeku. Hal ini pun membuat mereka merasa aneh karena seharusnya darah tidak membeku, dan jika itu terjadi, maka pria itu adalah seonggok mayat hidup atau yang biasa masyarakat Velderabos sebut sebagai zombie. Di waktu yang sama, Alice, Spence, dan Chad datang untuk berkumpul dengan mereka. Tapi anehnya tubuh pria tadi tiba-tiba menghilang. Dan karena semua pintu terbuka, alhasil semua karyawan yang sudah berubah menjadi zombie pun mulai berdatangan dan mengejar para tim. Para agen pun langsung menembaki gerombolan zombie itu. Namun semua peluru yang ditembakkan sama sekali tidak membuat para zombie mati. Di dalam kekacauan ini, salah satu peluru mengenai sebuah peti mesin dan akhirnya meledak. Akibat dari ledakan tersebut, Alice mendapat penglihatan tentang dirinya yang bertemu wanita bernama Lisa, di mana Alice berjanji ke Lisa akan mendapatkan akses untuk mendapatkan T-virus. Di samping itu, para agen mulai kehabisan amunisi. Jadi JD menggunakan kode khusus untuk membuka pintu dan mencoba melarikan diri. Tapi saat pintu itu terbuka, ruangan tersebut ternyata dipenuhi oleh zombie yang langsung menarik JD ke dalam gerombolan dan membunuhnya. Ryan pun mencoba untuk menyelamatkannya, namun usahanya tidak berhasil karena jumlah zombinya terlalu banyak. Sementara itu, salah satu peti mesin mengalami overdosis sehingga organ yang hidup di dalamnya mulai memberontak dan keluar dari mesin tersebut. Dan ternyata organ hidup itu adalah monster genetika yang disebut Licker. Alice dan Matt lalu mencari jalan keluar lain. Namun di tengah itu, Matt tiba-tiba menghilang. Alice kemudian menemukan sebuah lab yang penuh dengan kandang anjing. Dan ternyata asuh-asuh anjing-anjing itu kini sudah berubah menjadi zombie juga. Alhasil Alice pun segera bersembunyi ke dalam ruangan. Tetapi ia malah bertemu dengan satu zombie manusia yang kemudian secara refleks langsung ditendang oleh Alice dan berhasil membunuhnya. Setelah Alice mengambil pistol dari si zombie, zombie lagi-lagi muncul. Alice pun berpindah ruangan, tetapi malah berakhir dikepung oleh puluhan anjing zombie. Dan di titik inilah, Alice secara tidak sengaja berhasil membunuh semua anjing tersebut dengan pistolnya. Seolah-olah Alice ini memang memiliki keterampilan dalam membunuh dan secara refleks akan muncul saat dalam keadaan bahaya. Sementara itu, Matt masuk ke dalam kantor untuk mencari meja milik Lisa.
Dan saat Matt sedang mengecek berkas-berkas, salah satu zombie muncul dan ternyata itu adalah Lisa. Lisa kemudian langsung menyerang Matt. Untungnya Alice datang tepat waktu dan segera memukul jatuh Lisa. Melihat wajah Lisa, Alice pun mulai ingat sesuatu, di mana ia pernah menawarkan virus dan kode akses dengan imbalan harga yang tinggi. Matt lalu mulai menjelaskan kalau Lisa ini adalah adiknya dan Matt sebenarnya bukanlah polisi. Matt dan Lisa dari awal tahu kalau Umbrella Corporation sedang melakukan penelitian ilegal tentang virus dan genetika. Oleh karena itu, keduanya ingin mencari tahu lebih banyak dan mempublis apa yang sebenarnya Umbrella kerjakan. Dan tugas Lisa yaitu mencari sampel virus dengan bantuan seorang kenalan yang mau menjual kode akses kepadanya. Tapi usahanya itu tidak pernah berhasil. Dari situlah Alice pun sadar kalau kemungkinan kenalan yang dimaksud adalah dirinya. Tetapi Alice tidak memberitahu Matt tentang hal ini terlebih dahulu. Setelah itu Alice dan Matt pergi ke ruang Red Queen di mana agen lainnya sedang bersembunyi. Kini, mereka terjebak di ruangan tersebut karena setiap di balik pintu ada segerombolan zombie yang sedang menunggu mereka. Jadi Space menyarankan agar mereka tetap di ruangan ini sampai bantuan tiba. Tapi sayangnya itu mustahil karena mereka hanya punya waktu 1 jam sebelum pintu masuk yang ada di rumah besar tertutup secara otomatis. Alhasil, Alice menyarankan supaya mereka mengaktifkan Red Queen kembali karena Red Queen lah satu-satunya yang tahu cara keluar dari tempat ini. Mereka kemudian mulai mengaktifkan Red Queen lagi. Setelah berhasil, Red Queen lalu menjelaskan kalau T-Virus diciptakan sebagai senjata militer yang bisa menghidupkan kembali mayat dengan muatan listrik kecil ke otak. Dan satu-satunya cara untuk membunuh zombie-zombie ini adalah dengan menghancurkan kepalanya ataupun menembak di bagian kepalanya. T-Virus juga bisa ditularkan melalui transmisi darah, yang artinya gigitan zombie saja sudah cukup untuk mengubah manusia menjadi zombie. Karena sebelumnya Ren tergigit zombie, Red Queen pun menganggap kalau Ren terinfeksi dan menahannya agar tidak pergi, yang tentunya hal ini membuat Ren marah. Namun karena ingin semua orang di sini selamat, Alice pun mengancam akan mematikan Red Queen lagi jika tidak membiarkan Ren hidup. Alhasil Red Queen pun mengungkapkan kalau pintu tersembunyi ada di terowongan pemeliharaan. Mereka kemudian pergi untuk menemukan pintu tersebut, namun Space merasa kalau mereka terus berputar-putar di tempat yang sama. Saat mereka sampai di terowongan, tiba-tiba segerombolan zombie mulai bermunculan. Alice pun melawan para zombie, sedang yang lain mulai memanjat pipa untuk melarikan diri. Ketika giliran Ren hendak naik, tiba-tiba Ren melihat JD ada di antara para zombie. Tapi mau tak mau, ia pun harus menembaknya. Alice dan yang lainnya akhirnya berhasil naik ke pipa dan lanjut mencari jalan keluar. Mereka lalu harus melewati pipa yang di bawahnya dipenuhi oleh para zombie. Awalnya, Ren, Matt, dan Space berhasil melewati pipa. Tapi saat giliran Alice serta Chad hendak menyeberang, tiba-tiba pipa itu pecah. Alhasil, Alice pun langsung melompat ke arah seberang, sedang Chad terjatuh di antara para zombie. Alhasil, Chad pun mengorbankan dirinya dan menyuruh yang lain agar pergi tanpa dirinya. Alice dan yang lainnya kemudian melanjutkan perjalanan tanpa Chad. Mereka lalu sampai di area lab, di mana Alice kembali mengingat memorinya saat para ilmuwan sudah membuat virus yang berwarna biru dan obat penawarnya yang berwarna hijau. Alice pun akhirnya memberitahu Matt kalau dirinya lah kenalan Lisa yang membantunya untuk mencari virus. Alice kemudian mencari obat penawarnya ke sebuah ruangan yang penuh dengan air, tetapi sayangnya ia tidak menemukan apapun. Di waktu yang sama, Space juga mulai mengingat ingatannya.
Di mana sebelumnya ia sudah mengintai Alice yang bekerja sama dengan Lisa karena Space tahu kalau Alice akan mengkhianati Umbrella. Dan saat Alice tertidur, Space menyelinap ke Have untuk mencuri virus serta penawarnya. Dan ternyata Space lah pelaku di awal film yang memecahkan salah satu tabung berwarna biru. Setelah sadar kalau Space pelakunya, Alice pun segera mengambil pistol di meja. Namun Space lebih cepat mengambil pistol tersebut dan mengarahkannya ke mereka. Space kemudian mengajak Alice bekerja sama untuk menjual virus dan penawarnya. Dengan begitu mereka bisa kaya. Namun terus saja Alice menolaknya matang-matang. Space lalu mengaku kalau virus dan penawarnya sudah ia sembunyikan di dalam kereta. On the train, nothing. Setelah memberitahu hal itu, Space mengunci mereka dari luar dan pergi kembali ke kereta. Setibanya di kereta, Space kemudian mengambil obat penawarnya. Tapi saat ia mau menyuntikkan penawar tersebut ke tubuhnya, tiba-tiba Liker muncul dan langsung membunuhnya. Red Queen lalu menunjukkan kejadian ini melalui layar lab dan menjelaskan kalau Liker merupakan salah satu eksperimen awal Umbrella yang diciptakan dengan cara menyuntikkan T-virus langsung ke jaringan hidup manusia. Dan jika Liker terus mengkonsumsi darah segar, maka ia akan bermutasi dan menjadi lebih kuat lagi. Red Queen kemudian mengungkapkan kalau ia mau memberi mereka kode akses untuk membuka pintu, asalkan Alice dan Matt membunuh Ren terlebih dahulu karena ia sudah terinfeksi terlalu lama sehingga obat penawarnya mungkin tidak akan bekerja. Menyadari Red Queen ada benarnya, Ren pun minta Alice untuk membunuhnya daripada nantinya Alice dan Matt menjadi korbannya. Tapi bersamaan itu, Liker juga muncul dan mencoba masuk ke ruangan mereka. Alhasil Alice pun langsung mengambil kapak darurat. Tapi alih-alih membunuh Ren, Alice malah menghancurkan layar yang digunakan mereka untuk berkomunikasi dengan Red Queen. Hal ini pun membuat listrik di Have tiba-tiba padam serta pintu lab yang terbuka, di mana Chad yang ternyata masih hidup muncul untuk menolong mereka. Dan seperti janjinya, Chad mematikan kembali Red Queen karena tidak membantu mereka. Di waktu yang sama, si Liker berhasil memecahkan kaca, jadi mereka pun langsung kabur menuju ke kereta. Setibanya di kereta, Alice menemukan Space yang sudah berubah menjadi zombie. Namun ia langsung membunuhnya dengan kapak. Kini, Alice, Matt, Chad, dan Ren masuk ke dalam kereta, di mana Chad dan Ren segera disuntik menggunakan obat penawar. Ren lalu menunjukkan jam tangannya dan memberitahu Alice kalau mereka hanya punya waktu 8 menit sebelum akses ke rumah besar terkunci. Bersama dengan itu, Ren tak sadarkan diri dan Alice mengira kalau Ren sudah meninggal. Alice pun mengarahkan pistolnya ke Ren untuk berjaga-jaga. Namun, Ren langsung sadar dan mengungkapkan kalau ia baik-baik saja. Di waktu yang sama, kereta tiba-tiba terguncang dan ternyata si Liker mencoba untuk masuk ke dalam gerbong. Liker itu lalu masuk ke ruangan kendali dan membunuh Chad. Setelah itu, monster Liker lanjut mendobrak pintu gerbong. Meskipun Alice menembakinya beberapa kali, tetapi tetap saja tidak bisa menjatuhkan si Liker. Monster tersebut lalu mengcengkeram kaki Alice menggunakan lidahnya. Sedangkan Matt melepaskan beberapa pipa besi yang langsung mengenainya. Alice pun menggunakan pipa itu untuk menusuk lidah Liker dan berhasil menjebaknya. Tetapi di waktu yang sama, tiba-tiba Ren bangkit dan sudah berubah menjadi zombie. Ia lalu menyerang Matt. Matt pun mencoba bertahan dari serangan Ren sampai akhirnya ia menembak kepala Ren, di mana tubuh Ren wawah dan mengenai tombol yang membuka pintu lantai gerbong. Dan alhasil, tubuh si Liker pun tergesek rel kereta dan mati terbakar. Sesampai di rumah besar, Alice kemudian mengambil kotak berisi obat penawar dan pergi bersama Matt tepat sebelum pintu itu terkunci. Setelah keduanya aman, Alice mulai merasa bersalah karena mengecewakan teman-temannya. Matt pun mencoba meyakinkan Alice kalau itu bukan salahnya. Di saat itu juga, tiba-tiba Matt merasakan sakit akibat lukanya dari cakaran Liker.
Alice pun bersiap untuk menyuntikkan obat penawar ke Matt. Namun di waktu yang sama, sekelompok ilmuwan Umbrella muncul dan membawa Matt. Di saat itulah mereka melihat Matt mulai bermutasi, sedang Alice mencoba melawan para ilmuwan lain, tetapi ia malah jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit Recon City untuk dikarantina. Selama tidak sadarkan diri, Alice mendengar suara orang yang mengungkapkan akan membuka kembali Have untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, Alice bangun di meja pemeriksaan yang terhubung dengan mesin aneh. Alice pun segera melepas semua kabel yang menempel di tubuhnya dan mencoba meminta bantuan, meskipun tidak ada yang menjawab. Alice yang pernah training di bengkel kunci serep lalu menggunakan jarum suntik untuk membuka paksa kunci elektronik. Setelah berhasil membuka pintunya, Alice lalu keluar dan merasa aneh karena tidak melihat siapapun di rumah sakit ini. Dan saat Alice keluar dari rumah sakit, ia menemukan kalau Recon City sudah hancur dan berubah menjadi mengerikan. Disitulah koran-koran bertebaran dan mengabarkan kalau zombie mulai berkeliaran. Jadi Alice pun mengambil senapan dari mobil polisi dan siap untuk bertahan hidup dalam film selanjutnya. Oke guys, itulah alur film Resident Evil pertama. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun dalam penyebutan nama karakternya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, virus paling mengerikan di dunia adalah virus yang keluar dari mulut ke mulut. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.